Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Sebelum kita masuk pada apa itu gerak lurus, terlebih dahulu kita akan membahas tentang gerak. Gerak di sini merupakan perpindahan posisi. Posisi yang dimaksud yaitu dari satu posisi ke posisi lainnya. Contohnya, satu titik kita simbolkan dengan posisi A, bergerak ke posisi lainnya kita simbolkan dengan B, menempuh lintasan yang lurus. Atau contoh lain, satu titik kita simbolkan dengan posisi A, bergerak dengan lintasan yang melingkar dan kembali ke titik awalnya. Ini disebut juga dengan gerak. Kemudian, apa itu gerak lurus? Gerak lurus merupakan suatu perpindahan posisi dari satu posisi ke posisi lainnya dengan lintasan yang lurus. Atau dapat juga dikatakan di satu komponen saja. Seperti contoh yang di sini. Lintasan yang disebut pada gerak lurus ini terbagi menjadi beberapa lintasan. Yang pertama, ada lintasan horizontal. Lintasan horizontal ini contohnya seperti satu titik yang kita simbolkan dengan A, bergerak lurus berpindah ke titik B dengan posisi yang horizontal. Kemudian ada lintasan vertikal. Contohnya sebuah bola yang dijatuhkan dari suatu ketinggian ke tanah. Ini dapat juga kita katakan dengan gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas. Kemudian ada lintasan miring. Lintasan miring ini contohnya seperti sebuah bola yang digelindingkan pada bidang miring yang membentuk suatu lintasan miring dengan sudut tertentu. Tiga lintasan ini merupakan lintasan yang terdapat pada gerak lurus, di mana bentuk lintasannya membentuk lintasan lurus, baik itu horizontal, vertikal, maupun miring. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada beberapa besaran fisis dari gerak lurus. Yang pertama kita bahas mengenai kedudukan. Di sini maksud dari kedudukan itu adalah letak atau posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Contoh, seorang anak yang berada di rumah
ingin pergi ke sekolah. Kita simbolkan dengan sekolah. Kemudian dari sekolah nanti ia akan pergi ke pasar. Kemudian dari pasar ia akan pergi ke rumah nenek. Kita beri simbol rumah A, sekolah B, pasar C, dan rumah nenek D. Dari keempat lintasan yang akan dilewati oleh seorang anak ini dapat kita gambarkan koordinat kartesiannya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini kita misalkan jarak dari rumah ke sekolah yaitu 3 meter. Di sini titik B-nya, sini titik A, titik C, dan sini titik D. Kemudian jarak dari sekolah ke pasar yaitu sama dengan 4 meter. Kemudian jarak dari kita luruskan dulu sini titiknya sama dengan titik D. Kemudian jarak dari pasar ke rumah nenek sama dengan 3 meter, dan jarak dari rumah nenek kembali ke rumah itu 4 meter. Dari lintasan yang dilalui oleh seorang anak ini, kita dapat menentukan kedudukan dari anak ini terhadap titik acuannya. Kalau ia berada di rumah, titik acuannya yaitu rumah. Di sini posisinya yaitu 0,0. Ini X, ini Y. Sedangkan jika ia berada di sekolah, kedudukan anak terhadap titik acuannya itu yaitu 3,0. Ini X, ini Y. Begitu juga dengan saat anak berada di pasar, kedudukan anak terhadap titik acuan yaitu 3,4. Dan di rumah nenek kedudukannya yaitu 0,-4. Dari koordinat kartesian tersebut, kedudukan anak di titik A yaitu 0,0, titik B 3,0, C 3,4, dan D 0,4. Kedudukan itu dapat kita bedakan dengan tanda negatif untuk sebelah kiri atau bawah dan tanda positif untuk sebelah kanan atau atas. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada besaran fisis dari gerak lurus yang kedua yaitu jarak. Jarak di sini dapat diartikan panjang atau total lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak ini termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Kemudian untuk dari pengertian jarak ini yang merupakan panjang atau total lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arahnya, kita lihat pada gambar di sini kita dapat menentukan
besarnya jarak yang ditempuh suatu benda, yang ditempuh oleh seorang anak ini. Dapat kita hitung jarak yang ditempuh oleh anak dari rumah ke sekolah, ke pasar, kemudian ke rumah neneknya, dan kembali ke rumah. Sini jarak kita simbolkan dengan S. Jarak dari rumah ke sekolah yaitu jarak A, B ditambah jarak sekolah ke pasar BC ditambah jarak dari pasar ke rumah nenek CD, dan dari rumah nenek kembali ke rumah DA. Dapat kita masukkan nilainya. AB 3 meter ditambah BC 4 meter ditambah CD 3 meter dan tambah DA 4 meter. Sini kita dapat jumlahkan 14 meter, sehingga jarak yang ditempuh oleh anak yaitu sebesar 14 meter. Kemudian kita masuk pada besaran fisis dari gerak lurus. Yang ketiga yaitu ada perpindahan. Di sini perpindahan dapat diartikan perubahan posisi dari titik acuan awal ke titik acuan akhir. Dari gambar ini dapat kita lihat perpindahan seorang anak ini bernilai 0. Kenapa perpindahan bernilai 0? Kita simbolkan perpindahan itu delta S. Bernilai 0. Kenapa dia bernilai 0? Karena perpindahannya balik ke posisi atau kedudukan mula-mula, sehingga karena kembali ke posisi kedudukan mula-mula atau kedudukan mula-mula, maka perpindahannya bernilai 0. Kemudian contoh lain perpindahan. Satu titik kita simbolkan dengan A, bergerak ke arah timur, kita simbolkan dengan B, kemudian bergerak lagi ke arah selatan, kita simbolkan dengan C. Ini misalnya jaraknya 4 meter, di sini 3 meter. Kemudian kita hitung jaraknya dan perpindahan, kita simbolkan dengan S dan delta S. Pada gambar ini delta S nya. Kemudian sama seperti tadi, S merupakan atau jarak merupakan panjang atau total lintasan yang ditempuh dari A ke B kemudian ke C. Berarti AB ditambah BC. Nilai AB 4 meter ditambah 3 meter. Sehingga besarnya jarak yang ditempuh yaitu 7 meter. Kemudian untuk delta S-nya ini seperti pada gambar ini, kita menghitung besarnya perpindahan. Ini bentuk bangunannya segitiga siku-siku, jadi menggunakan rumus Pythagoras. Itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 9, akar dari 25.
sehingga besarnya perpindahan yang ditempuh yaitu 5 meter. Atau contoh lain lagi, satu titik kita simbolkan dengan A, bergerak dengan lintasan yang lurus ke satu titik, ini kita simbolkan dengan B. Kemudian kembali lagi ke belakang, ini kita misalkan 10 meter, ya bergerak dari titik A ke titik B 10 meter, kemudian kembali belakang sejauh 5 meter. Kemudian untuk jaraknya dapat kita hitung berarti jumlah total lintasannya dari 10 ditambah 5 meter, jadi 15 meter. Sedangkan perpindahannya 5 meter, karena di sini 5, dia berpindah sisanya 5. Baiklah, di sini ada gambar sebuah kurva yang kita simbolkan dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian luas di bawah kurva ini, daerah di bawah kurvanya kita arsir, di mana luas di bawah kurva itu menyatakan jarak dan perpindahan. Dapat kita hitung jarak perpindahannya itu luas ABCD atau luas dari segitiga ABCD ini. Kita gunakan rumus segitiga, setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya bernilai 2 dan tinggi bernilai 4, sehingga kita dapatkan hasil 4 meter. Ini merupakan perpindahan. Kemudian luas dari CDE sama seperti yang di atas, kita gunakan rumus segitiga, setengah alasnya 1 dan tingginya 4, bernilai 2 meter perpindahan. Ini luas ABCD ini merupakan luas jarak yang ditempuh selama 2 detik. Di sini 2 detik. Sedangkan CDE itu selama 1 detik. 1 detik. Dari perpindahan yang telah kita hitung ini, dapat kita gambarkan ulang perpindahan dari A ke C 4 meter. 4 meter ini berada di atas kurva yang bernilai positif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan kemudian dia bergerak ke di bawah kurva ke E. Anggaplah di sini titik E yang bernilai 2 meter, sehingga untuk jaraknya dari ini ditambah 4 meter ditambah 2 meter sama dengan 6 meter. Untuk perpindahannya yaitu delta S di sini 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena perpindahan itu dari A ke E. Di sini 2 meter. Di sini sudah 4 meter, berarti sisanya perpindahan ini yaitu 2 meter, makanya di sini 2